konspirasinya kayak permainan elit global gitu kan. Kalau udah di masa pandemi gini sih kayaknya vaksin itu udah termasuk kebutuhan sih. Ini beneran vaksin atau cuma vitamin yang ditambahin virus corona itu? Selamat datang di Ragam Garis. Thank you Tom. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam dan keluar begitu saja, boleh kenalkan diri. Oh iya, oke. Halo, nama aku Via. Kenalin, nama aku Nira Salina Afini. Nama saya Muhammad Mirza. Nama saya Maklina Angelita. Biasa dipanggil Macbeth. Halo, aku Nadia, umur 24 atau 25 ya. Nama aku Rizky, aku freelance ilustrator, juga pengangguran sih kebanyakan sih. Ya, umur 24. Statusnya? Status, aduh, nggak tahu sih. Dicoretin sebagai apa? Baru nggak ada. Perbedaan vaksin sendiri itu kan virus yang dilemahkan sampai di tubuh manusia itu nggak menghasilkan efek gitu. Nah, terus apa? Ya namanya vaksin mungkin sebagai bagian preventif mungkin ya, pencegahan. Ya kayak semacam obat buat COVID, udah gitu aja sih. Semacam virus yang dilemahkan. Seperti itu. Saya pikir ada lanjutannya ya. Vaksin itu untuk mencegah virus. Saya taunya gitu. Ya, sesuai ilmu saya dong, nggak mau sotoy. Untuk Bedanya vaksin dan mencegah antivirus apa? Antivirus buat PC. Pada dasarnya vaksin itu adalah sebuah zat ya. Zat yang mungkin sengaja banget dimasukin ke dalam tubuh manusia biar nanti zat itu ngerangsang untuk membentuk antibodi atau kekebalan tubuh manusia. Pahamnya gitu. Taunya ya pokoknya disuntik gitu kan. Taunya ya pasti nanya, "Dok, ini kan vaksinnya kan udah mati," gitu kan, katanya dokter udah mati, ya udah gitu. Paling sebagai bentuk sistem imun. Kalau zatnya masuk, pertama mungkin zatnya sengaja dimasukin ke dalam tubuh, itu gunanya buat membentuk antibodi juga. Tapi sebelumnya zatnya itu ketika masuk ke dalam tubuh itu akan merespon seakan-akan zat ini sebagai ancaman infeksi gitu. Jadi pembentukan antibodi gitu ya. Yes, benar. Temennya Antimo. Masih antrian. Oh iya. Enggak, Belum pernah dari kecil. Iya, belum pernah. Belum pernah. Kelihatannya sih waktu kecil sih. Vaksin apa aja dulu? Nah, itu waktu kecil aku nggak tahu. Polio ya. Kelihatannya sih. Polio bergaris. Kayaknya pernah ya, program buat yang anak kecil itu ya Pak, imunisasi itu kan masuk vaksinasi kan? Sekali doang kayak. Pokoknya selama aku menyadari aku ada di dunia ini, aku nggak pernah merasakan vaksin ada gitu. Nah dong, imunisasi. Ini ada bekasnya nih, kayaknya nih. Nggak ada cuy. Kencang lagi. BNN. Wow, Ben. Kalau BNN di sini, boy. Paling setauku vaksinnya nggak harus disuntik, mungkin ada yang ditetes itu kayak bayi-bayi kan gitu kan. Paling gitu. Oh, kalau udah di masa pandemi gini sih kayaknya vaksin itu udah termasuk kebutuhan sih. Jadi kayaknya saya adalah pihak yang akan bayar untuk divaksin. Oh, jujur saya juga parno gitu kan. Jadi kalaupun dihadapkan sama sebuah kondisi kayak kebutuhan gitu, apalagi vaksinnya mesti, kalaupun misalkan ya disuruh bayar gitu ya, kalaupun biayanya juga tinggi ya, maksudnya secara biayanya kan ya beda ya, mungkin secara subjektif ya, ada yang mahal sama murah. Tapi kalau saya sih insya Allah bisa milih ya nggak apa-apa, kalau vaksinnya harus bayar saya lebih mending vaksin gitu daripada kebutuhan gitu. Aku tergantung sih. Kan katanya sih, apalagi vaksin yang COVID kemarin itu katanya ada beberapa macam. Dan itu ada range harganya sendiri-sendiri kan. Nah itu kan kita belum tahu, apalagi uji coba vaksin itu nggak sampai setahun 2 tahun, harus beberapa tahun lah. Kenapa itu kok dikeluarkan dulu? Oh sebelumnya Nirsa tadi
Parno ya? Iya, parnoan, benar. Saya lagi positif. Bercanda. Bercanda. Beneran? Jujur kasar sih bercandanya memang. Karena mungkin aku basic bukan orang yang kesehatan ya, jadi aku menganggap vaksin itu adalah tambahan zat aja dalam hidup gitu, dalam tubuh maksudnya. Jadi kalau sejauh ini aku dengan asupan aku yang bergizi, terus selalu jaga imun dan iman yang tepat ya, insya Allah pasti nggak perlu banget ya sebenarnya vaksin itu. Aku sih sebenarnya, cuman jangan diwajibkan. Kayak misalnya biarkan masyarakat itu memilih. Soalnya Kalau saya pribadi ya, pro. Sebenarnya kontra, cuma kedesperetan ini, saya sudah desperate dengan kehidupan yang dikandangin gitu. Jadi desperate ini sepertinya sudah mengalahkan trust isu saya kepada pemerintah deh. Dan akhirnya saya berpihak gitu. Kadang ke, kadang kontra. Ya menolak gitu. Menolaknya karena apa? Karena di lain sisi beberapa masyarakat justru melihat bahwa vaksinasi ini kurang transparansi gitu. Persoalan kenapa ada bentuk dari lebih dipilih untuk salah satu branding vaksin yang ini gitu dibanding yang lain gitu. Adapun alasannya juga nggak dikasih sosialisasi atau keterangan lebih jelas gitu. Aku bukan kontra nggak mau ikut sih sebenarnya, cuman karena beberapa konspirasi yang ada juga mungkin aku akan kontra. Emang konspirasinya gimana kalau boleh tahu? Contoh. Itu yang kayak ditaruh chip gitu ya, gitu-gitu. Oh alah, itu kalau nggak salah ya nggak masuk akal gitu. Buat apa gitu kan? Oh, ada sih, tahu. Jadi ini kan COVID ini konspirasinya kayak permainan elit global gitu kan. Nah, itu terus vaksin sendiri mereka itu salah satu program mereka gitu kan. Ada tuh biasanya jadi Titan kan. Sesageo. Paling kalau mau dimasukin macem-macem itu kan pasti kan bakalan ketahuan gitu. Yang udah vaksin sekarang pasti kan, loh Pak semalam misalnya nih istrinya bilang, Pak semalam tangan Bapak itu ada yang nyala-nyala gitu kan. Selaku nakes juga kan. Dan ini juga yang melibatkan WHO, terus dokter, ID dan lain sebagainya. Dan udah diuji coba juga, enggak sih. Enggak. Selain jadi Titan. Jadi ada yang ngomong ini tititnya jadi gede. Pas awal banget tuh titit jadi gede. Mau tuh saya kalau bisa. Enggak. Walaupun haram kayak enggak. Dan aku juga nggak tahu kenapa itu haram. Berarti tetap nerima aja ya Nerima apa? vaksin. Nggak tahu. Kan kita juga nggak tahu dalamnya vaksin itu apa. Jadi ya udah ikutin aja, kalau haram ya kan kita nggak tahu. Jadi ya anggap aja halal gitu. Menurut saya kalau untuk persoalan kesehatan apalagi untuk masalah urgensi sekarang, jadi saya rasa ini fine-fine aja, aman-aman, insya Allah halal kok, nggak apa-apa. Enggak dong. Tuh memperbaiki itu. Tapi saya nggak tahu, saya bukan dari kalangan ulama ya. Vaksin nggak haram kok, nggak haram banget. Yang penting caranya benar, berdasarkan niatnya buat kekebalan tubuh orang, buat jauhin orang dari penyakit, itu nggak pernah ada kata haram gitu. Emang yang nggak haram apa sih? Yang nggak haram? Yang nggak haram apa sih? Yang haram tuh kayak alkohol. Orang tua itu ya. Rasanya. Itu haram. Haram. Ngomong aman nggak aman itu kita kan untuk terpaksa yang harus bilang aman karena nggak ada pilihan lain. Yang dibawa ke sini kan cuma itu gitu. Jadi ya pilih itu aja. Aman sih, menurut saya aman, percaya saja. Penting pemerintah bilang aja itu udah aman, ya udah nggak aman, nggak apa-apa. Cuman masalahnya banyak pemberitaan yang bilang setelah vaksin mati gitu kan, setelah vaksin sakit gini. Nah itu bikin parno. Hasilnya sih ya nggak nerima sih, tapi pemerintah kita nerima aja, ya udah ikutin. Apalah daya kita rakyat biasa. Kok jadi sedih gini? Ya sebenarnya kalau misalnya ada yang lebih bagus ya harusnya yang lebih bagus lah gitu. Karena kan ini nyawanya orang berjuta-juta gitu kan. Ya harusnya sih dikasih yang terbaik. Tahu apa sih yang pertama itu Cina nggak sih? Bukan. Gak tahu. Terlebih
mungkin stigma Cina di Indonesia sekarang tuh lagi gimana kan. Jadi apalagi dengan penyuguhan situasi kayak gini tuh pasti orang-orang jatuhnya awam banget. Pertama menemukan itu Cina, jadi Cina itu kayak Indonesia ini mau produksi massal ngambil dari Cina kayak gitu. Berarti istilah ini ikut tadi yang awal-awal ya? Iya, enggak. Kalau memang kurang efektif ya gimana ya, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Insya Allah bisa ada jalan lah. Kalau misalnya tidak terlalu efektif, ini dalam arti merugikan, ya bahaya juga sih. Harusnya kan, maksudnya pemerintah harusnya lebih siap gitu atas apa yang ada di tindakannya. Cuma bisa bilang selamat sih. Kan ada barisan berita ini, dia itu habis divaksin. Nah, vaksin yang kedua, lah dia itu swab, ternyata positif corona. Nah, itu apa kabar dengan pemerintah kita? Udah divaksin loh 2 kali. Kenapa kok positif? Setidaknya titik saya jadi besar. Untuk produk-produk biologis itu kan idealnya itu butuh bertahun-tahun nih. Untuk COVID sendiri kan cuma dia kelar dalam 1-3 tahun dia baru keluar vaksinnya. Sementara kalau umpamanya produk biologis yang lain kan butuh bertahun-tahun untuk benar-benar menguji klinis 1, fase 1, 2, 3, 4. Nah, untuk plus minusnya misal vaksin berangkatnya kan nanti bisa diteliti lagi, terus nanti kembangin lagi. Pemberian vaksin ini kan ada tahapannya. Nah, seharusnya kalau menurut aku pribadi tuh tahap pertama lihat dulu ini vaksin efektif nggak. Nah, barulah turun ke masyarakat sebelum masuk ke yang lain-lainnya nih. Tapi saya rasa nggak mungkin kalau misalkan nggak efektif. Soalnya setahu saya seluruh dunia ini udah berupaya pengen vaksin ini bisa cepat maksudnya sukses lah gitu, bisa menanggulangi pandemi. Perlu dong, karena kan itu itu adalah gerakan pemerintah yang harus diketahui alasannya itu apa, terus habis itu gimana dia bekerja. Oh iya, perlu. Soalnya kan ya ini bukan persoalannya barang. Kalau kita aja barang yang kita pakai kan pasti juga rada-rada pengen tahu kan gitu manfaatnya apa gimana. Ini kan barang yang bakalan kita suntik dalam badan kita juga harus tahu gitu kan. Perlu, karena banyak oknum masyarakat yang mempengaruhi masyarakat lain biar dia nggak usah lah, inilah yang menyebabkan masyarakat lain menjadi paranoid gitu loh. Yang pertama adalah tenangin dulu deh suasana masyarakat hari ini yang panik gitu dengan berbagai stimulasi yang mungkin akan diberikan oleh pihak sana, terserahlah gitu. Terus yang kedua adalah berikan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin penyuluhannya ini jangan yang kayak bahasa-bahasa yang berat, buat webinar sana sini gitu. Karena kalau misalnya buat webinar penyuluhan yang formal, yang bahasa yang berat, yang akan paham adalah orang yang sebenarnya udah paham sebelumnya. Sedangkan orang-orang yang di dalam pelosok sana yang akan jadi target yang sebenarnya mereka adalah orang yang paling panik gitu. Mereka lebih tambah nggak mengerti gitu lah. Coba terus yang ketiga adalah dekatilah masyarakat. Jangan pernah cabut dari media. Pertama nanya aja dulu ya sama dokternya, udah divaksin, dok ini setelah vaksin saya ngapain gitu kan. Oh mas, ya udah santai aja misalnya. Oh kalau disuruh santai ya udah santai aja. Tapi kalau memang ada instruksi khusus ya mau nggak mau harus patuhi. Ya setelah divaksin, ya udah hidupnya biasa aja. Keluyuran. Iya, nongki gitu. Mau main game, tidur, ya seperti biasa. Yang pasti isolasi lah 2 minggu. Kok habis divaksin malah isolasi? Kan belum tentu vaksin itu bisa kebal ke tubuhku. Kan itu virus dilemahkan. Oke, ini pertanyaan yang lumayan luar biasa ya. Karena dari tadi aku diminta buat mengkritik, terus tiba-tiba aku adalah orang yang harus dikritik gitu. Tiba-tiba jadi presiden, tiba-tiba jadi menteri gitu kan. Kalau saya sih aku akan lockdown. Saya lockdown Indonesia 6 bulan. Yang pertama kan udah ada protokol kesehatan tuh yang diterapin. Itu lebih diperketat, misal juga kalau mau
kalau mau dikasih sanksi biar jerah gitu, itu lebih dijalankan gitu loh. Kan sekarang kayak keluar terus kerumunan gitu, ya udah it's okay. Nah sekarang itu mungkin lebih diawasi. Kalaupun saya mungkin ya sebagai pemerintah akan lihat bagaimana cara penanganan dari negara-negara lain gitu. Masalahnya Indonesia ini aneh gitu. Beberapa daerah lockdown itu cuma dari PSBB ya. Dari malam jam 7 sampai pagi. Ya masa virus keluar malam doang, dari pagi itu dia jalan-jalan di pasar, di supermarket. Aneh aja gitu. Dan juga untuk pentingnya penyuluhan juga sih. Ini aku pandangnya dari tenaga kesehatan ya. Dari tenaga kesehatan bisa membantu kayak masyarakat yang di desa atau di mana gitu yang atau orang peduli tentang COVID. Itu kalau lebih ngasih tahu baiknya COVID itu apa, gejala COVID itu apa, kapan harus ke dokter, kapan harus dia periksa diri, atau makanan sehari-harinya itu apa, suplemen apa bla 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 gitu. Aku lebih akan terbuka sih sama masyarakat gitu. Itu yang paling penting adalah transparansi. Karena kemarin udah mau hampir setahun kita nggak pernah lihat loh Menkes nongol kan dia. Nah itu jadi nggak say hello lah sama masyarakat gitu, kasih tahu bahwa tenang aja kita ada di sini kok bantuin kalian gitu.